Selamat datang di channel Serabutan Misteri. Kali ini saya akan membawa jiwa Anda ke dalam cerita horor. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa menyeduh kopi, biar lebih semangat. Selamat mendengarkan kisah cerita. Pada tanggal 28 September tahun 2018, ada banyak tanda-tanda fenomena alam setiap hari selama beberapa hari, termasuk gempa bumi berkekuatan 3 hingga 6 SR, tetapi saya menganggapnya normal karena gempa sering terjadi di kota Palu dan saya tidak berpikir tentang tsunami pada hari itu. Sekitar jam 7 pagi saya terbangun karena ada telepon yang sangat panjang dari Spanyol, seperti biasa. "Apakah kamu tidur nyenyak?" Paco berbicara dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta, sambil tersenyum dan sesekali mencium layar ponselnya. "Sayang, aku tidur nyenyak, aku akan bekerja. Sampai jumpa nanti, Moa," saya mengakhiri dengan ciuman hangat seperti yang dia lakukan. Saya kemudian bergegas ke kantor, menyalakan sepeda motor Scoopy saya dan berangkat dari kosan ke kantor seperti biasa. Tak lama sebelum jam 9 pagi, saya sudah berada di kantor. Saya menyalakan AC, membereskan meja kerja, memeriksa laporan keuangan dan menghitung jumlah uang tunai yang harus disetorkan ke bank setelah makan siang. Hari itu tampak normal. Anak-anak juga datang jam 9 pagi karena mereka ada kuliah di pagi hari. Mereka ada ujian, jadi mereka datang lebih awal untuk belajar. Faktor lain yang berkontribusi adalah mereka suka datang lebih awal untuk menggunakan wifi kantor dan berkumpul di meja pengunjung tepat di depan departemen pemasaran kami. "Ayo adik-adik, saatnya masuk kelas. Para guru kelas, silakan bergabung dengan kelas di depan meja Miss." Mereka memanggil saya Miss Intan karena saya mengajar mereka bahasa Inggris penerbangan. Saat itu, ruang kelas para siswa berada di lantai 3 gedung kami, yang telah rusak akibat gempa kecil. Para siswa panik dan turun ke lantai bawah, tetapi saya menyuruh mereka kembali ke lantai atas, meyakinkan mereka bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi, dan membiarkan mereka melanjutkan ujian akhir tanpa khawatir karena mereka memiliki satu kelas terakhir yang tersisa. Ujian selesai, dan pada pukul 12.15, para siswa sudah menuruni tangga. Suara derap sepatu para siswa yang menuruni tangga terdengar jelas. Mereka bersukacita karena ujian akhir yang dilanjutkan setelah istirahat makan siang telah berakhir. Ujian ini merupakan ujian uji coba sebelum mereka memulai magang di bandara pilihan mereka. Pada saat itu, saya menerima sebuah WhatsApp dari teman saya, Dadi. Dadi adalah salah satu korban selamat dari tsunami dan dia nantinya akan memainkan peran penting dalam kasus saya. Dadi mengirimi saya pesan yang berbunyi, "Ayo ke BNS yuk, salah satu food court di Palu, aku capek ke kantor, ada acara sebentar lagi, aku capek, kuila." Saya meninggalkan kantor lebih awal hari itu karena saya ingin makan makanan favorit saya di BNS. Segera setelah ayah saya mengirim pesan melalui WhatsApp, beberapa siswa menyerahkan uang sekolah mereka secara tunai. Saya mengambil uangnya terlebih dahulu dan menyerahkannya keesokan harinya. "Fundi, saya berencana untuk pindah ke Bali tahun depan dan saya ingin menjual motor saya. Kalau kamu bisa bantu saya cari pembeli hari ini, saya akan kasih bonus." Fundi langsung menjawab, "Saya siap, Kak Intan." Entah kenapa, yang saya lakukan hari itu adalah memindai semua dokumen saya mulai dari SIM, KTP, kartu BPJS Kesehatan dan ijazah. Setelah memindai, saya menyimpan semua data tersebut di Google Drive. Beberapa bulan sebelumnya, saya pindah ke Bali dengan tujuan untuk menjual motor saya. Saya bosan dengan pekerjaan yang itu-itu saja dan saya adalah orang yang menyukai tantangan. Saya punya modal, baru saja lulus kuliah dan belum mendapat izin dari orang tua, tapi saya punya keinginan kuat untuk bekerja di Bali. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah terjadi gempa lagi. Kali ini sangat kuat sehingga para siswa berlarian keluar, dan saya segera berlari keluar dengan staf lain di gedung sebelah. Wita pukul 15. Semua orang ketakutan, saling berpelukan, tertawa karena kaget. Entahlah, tapi semua orang memiliki ekspresi masing-masing yang menggambarkan gempa hari itu. Setelah beberapa menit,
Ketika kepanikan sudah sedikit mereda, semua staf kembali ke kamar masing-masing dan anak-anak segera naik ke lantai atas untuk menyelesaikan ujian akhir. Pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, teman saya, Dadi, akhirnya datang membukakan pintu. "Intan, kita pulang dulu ya," katanya sambil menyapa seluruh staf dan tersenyum kepada teman sekantornya, Wulan, Fandi dan Erik. "Doakan almarhum teman saya Erik, semoga dia beristirahat dengan tenang. Aku mencintaimu, Ayah." Saya akan menghitung uang siswa, saya menghitung uang dan membuat tanda terima. "Aku akan pergi makan malam dengan Ayah, aku akan kembali secepatnya," kataku pada Fundi dan dia berkata, "Kak, aku siap menawar sepedaku. Aku ingin mengendarai sepedaku sendiri, jadi aku bertanya kepada Ayah." Ketika saya bertanya, Ayah berkata, "Yo, naiklah sepedamu, sepedaku jelek." Saya berkata dengan napas tertahan, kalau saya tidak naik sepeda saat itu, sepeda saya masih ada dan tidak akan tersapu tsunami. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami tiba di Pujasera BNS yang baru saja dipagari dan disambut oleh seorang pria yang berkata kepada saya, "Yo, kamu mau makan apa?" "Ayah, kamu mau makan apa?" Saya selalu bingung ketika saya masuk tanpa memutuskan apa yang akan saya makan. "Sudah yo, saya mau bakso cuak kaledo dan es teh." Dia mengutak-atik ponselnya dan berkata, "Oke, sama saja." Saya pergi ke kasir dan membayar terlebih dahulu seperti biasa dan ayah saya membayar tagihannya kemudian. Ketika saya berada di antrian, saya melihat bantingan. "Saya mau beli yang warna biru, Mbah," kata saya sambil tersenyum dan langsung mengambilnya. Makanan dibawa kepada kami, dan kami memakannya seolah-olah itu adalah makanan terbaik di dunia. Sambil menyeruput kuah bakso, saya selalu bertanya kepada ayah saya, "Setelah ini kita akan pergi kemana?" Tanya saya. Kami sering berbincang tentang cinta, masalah pekerjaan, dan bahkan hal-hal yang tidak perlu kami bicarakan. Tentu saja, kami sudah saling mengenal sejak lama, sejak 2013, tidak ada yang kami sembunyikan, kami seperti sahabat yang selalu menjaga satu sama lain. Saya telah memutuskan untuk pergi ke Diamond, kita akan membaca Jodi Tondo dan kemudian menyaksikan matahari terbenam di Rivans Cafe. "Oke, bagus, ayo kita pergi," kata saya dengan penuh percaya diri. Setelah makan malam, kami akhirnya pergi ke sebuah tempat yang menjual cakar. Palusume yang dimaksud adalah tempat di mana orang membeli pakaian bekas yang masih bisa dipakai, dan di mana pakaian bermerek bekas yang diimpor dari luar negeri dijual dengan harga yang sangat murah. Mungkin di kota-kota lain juga sama, hanya saja pengucapannya yang berbeda. Beberapa saat setelah saya dan ayah saya selesai berbelanja, saya berkata kepadanya, "Saya akan pergi berbelanja." Dia menjawab dengan jawaban yang sama, "Kemana saja?" dan memasukkan pakaian yang baru saja dibelinya ke dalam bagasi motor saya. Namun pada saat itu tiba-tiba dia berkata kepada saya, "Intan, bagaimana kalau kita pergi ke Cafe Levens? Di sana ada bangunan baru berbentuk perahu. Ayo kita ke sana," katanya dengan penuh percaya diri. "Iya, tapi sekarang sudah siang, bagaimana kalau kita pergi besok saja?" Saya ragu-ragu. Ayah menyalakan mesin sepeda motor. Saya berkata, "Baiklah, kalau begitu kita mampir dulu ke kantor saya, ada siswa yang ingin membayar uang sekolahnya." Tidak ada kecanggungan dalam perjalanan ke kantor, semuanya normal. Saya segera berlari ke kamar saya dan ayah saya pergi ke toilet. "Intan, saya mau ke toilet dulu ya, tunggu saya di bawah." Setelah selesai membuat catatan penerimaan, tibalah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Wulan dan Erik. "Teman-teman, saya mau ke Rivans dulu dengan ayah," kata Fandi tiba-tiba. Saya terkesima dengan pemandangan indah kafe yang baru saja saya masuki untuk pertama kalinya. Mungkin dia terlalu sibuk bekerja dan mengira tidak akan pernah ke sini lagi. Pada saat itu, mereka masih ingat betapa ramainya tempat ini pada hari Jumat. Hari berikutnya adalah hari libur bagi para pegawai pemerintah dan mereka menghabiskan waktu bersama keluarga. Di sana-sini, anak-anak berlarian, para ibu duduk-duduk, para ayah bermain dengan anak-anak mereka dan mengobrol dengan teman-teman, para pemuda berkencan, para pemain musik menyetel alat musik mereka untuk bermain di malam hari setelah maghrib.
Kami berjalan-jalan di kafe-kafe di mana anak-anak muda bersenang-senang dan orang-orang muda bersenang-senang. Akhirnya, tujuan pertama kami adalah mengagumi bangunan baru berbentuk perahu, tetapi segera ayah dan saya memutuskan untuk langsung naik ke lantai atas dan saling memotret satu sama lain. Masih ada waktu untuk mengarang cerita. Beberapa detik kemudian, gempa sedikit mereda dan saya mencoba untuk mencapai tangga, tetapi saya teringat tas saya yang berisi uang sekolah dan semua barang-barang saya. Mulut saya tidak bisa berhenti mengucap kalimat tasbih dan meneriakkan, Allahu Akbar, namun dengan bodohnya saya merekam kejadian tersebut dan berpegangan pada pagar kayu. Saya tidak tahu bahwa itu adalah awal dari tsunami, jadi saya mencoba merekamnya. Lalu Papa berkata, Intan, turun sekarang, dan saya sudah berada di depannya. Saya turun dari tangga duluan, disusul Papa dan Ibu dan anak di belakangnya. Saat itu gempa masih berlangsung dan kami berusaha menuruni tangga, bergetar karena gempa. Semua orang berlari di depan saya, tetapi air sudah sampai ke pergelangan kaki saya dan langkah saya sangat berat dan tidak menentu. Saya membawa tas di tangan kanan dan jaket di tangan kiri. Ayah berada jauh di belakang saya dan saya berkata, Ayah, lari cepat. Saya sangat gugup saat menulis ini tentang apa yang dipikirkan ayah, tetapi ini adalah salah satu hal yang sedikit lucu tentang ayah pada saat itu. Dia berkata dari kejauhan, Intan, saya akan melepas sepatu saya dulu. Dia mungkin tidak tahu bahwa tsunami akan membunuhnya, karena itu adalah sepatu Converse yang baru dibelinya. Saya berteriak dan sudah menangis. Ketika saya berjalan menjauh darinya, saya mendengar suara ayah mengatakan, Intan Luni. Saya meraih salah satu panggung kayu di bawah dan berbalik untuk melihat Dadi. Saya mencoba beberapa kali naik ke permukaan untuk mengambil napas, tapi saya kembali lagi ke dalam ombak. Saya ingat betul mobil yang saya tumpangi saat berenang, sepeda motor, kursi, bangunan, dan entah apa lagi yang ada di dalam Cafe Levens. Saat kedua kalinya saya muncul ke permukaan untuk mengatur napas dan mencoba meraih mobil putih di depan saya, tapi mobil itu malah menghantam dahi saya dan saya terjatuh ke dalam mobil. Saya tidak tahu berapa menit hal itu berlangsung sebelum akhirnya saya menyerah dan berserah diri kepada Allah. Saya ingat dengan jelas dalam hati saya berkata, jika Anda ingin mencabut nyawa saya sekarang, cabutlah dari hati Anda. Saya terbangun di dunia lain dan perlahan-lahan membuka mata untuk melihat cahaya putih yang dilapis dengan cahaya kuning kemasan. Tapi apakah ada mobil yang mengambang di tengah lautan surgawi? Saya memuntahkan air laut dan menyadari bahwa saya masih hidup. Rupanya saya masih berada di dekat Rivans Cafe. Ketika saya tersadar, saya melihat mobil itu perlahan-lahan memasuki gelombang tsunami yang surut. Menoleh ke kiri, saya melihat seseorang dengan kepala berdarah berlari menuju pintu keluar. Saya juga melihat seorang wanita, masih berpakaian lengkap dan mengenakan jilbab, terlatih tati, menangis dan merintih kesakitan, berlari menjauh dari pantai. Saya pun bangkit dan bergerak, tanpa memikirkan ayah. Sistem pertahanan diri saya seakan mengingatkan saya untuk berlari dan mempertahankan diri. Saya berlari ke arah wanita dan pria itu. Saya tidak menyadari bahwa saya telah dihantam tsunami, hanya saja saya basah kuyup dan untungnya baju dan celana saya masih lengkap tanpa alas kaki. Pintu keluar yang saya maksud adalah lembaran seng yang menutupi pintu keluar. Entah bagaimana, saya berhasil menerobos seng tersebut, melompati dan melarikan diri dari area pantai Rivans Cafe yang masih terguncang oleh gempa susulan tsunami. Tiba-tiba, seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor melintas dan bertanya, "Ada apa, Nak?" "Ada apa?" Salah satu dari pemuda tersebut berinisiatif dan menyuruh temannya untuk menggendong saya ke depan jalan raya untuk diselamatkan, sementara pemuda yang satunya lagi berlari menemui keluarganya. Ketika sampai di jalan raya, saya masih bisa mendengar suara azan maghrib. Sambil memegang tangan pemuda itu, saya berpikir, tolong teman saya Dadi ada di bawah sana, tolong jangan tinggalkan saya. Saya menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Pemuda itu mencoba menenangkan saya dan berkata, saya akan menemui temanmu, tolong menyeberang dulu agar saya bisa menyelamatkan diri, naiklah ke atas. Saya menyeberang jalan dan bertemu dengan orang-orang yang ingin diselamatkan.
Gempa masih berlangsung saat itu, semua orang panik, listrik padam, semua orang berlarian ke arah gunung. Saya mencoba mengikuti arus dan lari menjauh dari pantai, tapi entah kenapa ada orang yang memasukkan saya ke dalam mobil terbuka dan mengantar saya ke atas gunung. Banyak orang menangis di dalam mobil. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah seorang ibu yang mengeluarkan darah tanpa henti dari kaki kecilnya, dari kepala dan kakinya, dan dia menggendong seorang bayi yang tampaknya berusia 1 bulan dan seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 3 tahun. Mereka semua basah kuyup, jadi saya berasumsi bahwa mereka mungkin juga tersapu oleh tsunami. Sang ibu menangis tanpa henti dan menatap saya. Saya mencoba menenangkannya dengan tatapan kosong, tapi dia berkata, "Tolong cari anak saya." Mereka semua terdiam seolah-olah menjadi batu, seolah-olah mereka terkejut dan kepala mereka mengembara kemana-mana, seperti saya. Saya hanya bisa melihatnya menangis, tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak tahu kemana lagi mobil itu membawa saya, tetapi saya melihat orang-orang berkendara naik dan turun gunung. Ada yang menggunakan sepeda motor dan membawa keluarga mereka, ada yang berjalan dengan kebingungan tanpa alas kaki dan hanya menggunakan handuk, sementara yang lain hanya melihat dalam diam ketika rumah mereka runtuh akibat gempa. Di tengah perjalanan, saya mendengar orang-orang Muslim berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," dan beberapa orang mencari keluarganya. Saya melihat bayi itu dan memalingkan muka dari mobil, sesekali melihat luka di kepala dan kaki ibunya. Setelah beberapa saat, mobil itu berhenti di atas gunung. Pemilik mobil itu adalah pasangan Jawa, dan saya ingat aksen mereka sangat kental. Ketika saya keluar dari mobil, saya pincang dan tidak bisa menggerakkan tangan kiri saya. Apa ini? Para tetangga telah menyiapkan terpal untuk kami duduki. Setelah kami duduk, salah satu bidan bergabung dengan kami dan mencoba yang terbaik untuk membantu ibu dan bayinya. Saya dapat dengan jelas melihat memar di dada bayi dan berteriak bahwa bayi itu sedang dirawat, tetapi bidan mengatakan itu hanya benjolan dan dia baik-baik saja. Sang ibu terus menangis untuk putrinya dan bidan datang bersama ibu-ibu lain dan mencoba menenangkannya. Saya dan ketiga anak saya sedang berada di pantai di sebuah desa nelayan. Saya datang untuk menjemput suami saya, tetapi dia sudah pulang ke rumah. Ketika kami hendak pulang, tiba-tiba gempa bumi menyapu saya dan anak-anak saya. Saya memegang tangan anak perempuan dan anak laki-laki saya dan mencoba menggendong bayi saya, tetapi tiba-tiba tangannya terlepas dari tangan saya dan kemudian saya pingsan dan ketika saya terbangun, dia sudah tidak ada. Saya berlari menyelamatkan diri dengan anak saya yang berusia 3 tahun dan bayi saya, meskipun saya baru saja melahirkan sebulan yang lalu. Petik 2. Dia menangis dan mencoba menenangkan bayi dalam gendongannya. Saya tidak pernah benar-benar mengerti bagaimana seorang bayi berusia 1 bulan bisa selamat dari ombak yang berlangsung kurang dari 1 menit. Orang dewasa pasti sudah meninggal pada saat itu, tapi bayi mungil ini selamat. Sang ibu masih memikirkan putrinya di malam hari, tetapi dia sudah sedikit tenang. Karena belum pernah menggendong bayi berusia 1 bulan, saya harus menggendong bayi itu dengan pikiran kosong, mencoba membantu sang ibu memberikan minum kepada putranya. Melihat bayi itu tenang dalam gendongan saya sedikit tenang dan saya terus berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, semoga ayah teman saya selamat dan kami bisa bertemu kembali." Malam sudah larut. Tidak ada lampu, semua lampu mati, tetapi cahaya bulan yang terang membantu penglihatan saya di malam hari. Tiba-tiba, bidan ingin turun juga. Ini karena dia meninggalkan mobilnya di lantai bawah rumah sakit Udata Mambolo. Pada saat itu saya ingin mengejarnya, tetapi saya tidak bisa karena kaki saya sakit. Yang saya ingat betul adalah baju coklat lengan panjang merek Dinas Kehutanan yang hampir tidak saya gunakan untuk menggendong tangan saya, yang saya kira rusak karena tsunami. Setelah beberapa saat, mobil bak terbuka kami ingin keluar. Pria dan wanita yang memiliki mobil itu sudah menyiapkan bahan bakar diesel untuk mobil itu. Saya merengek kepada mereka bahwa saya tidak tahan dengan kondisi kaki dan tangan saya. Saya ingin segera sampai di rumah sakit. Saya ingin menemukan ayah saya di sana. Jika saya tidak selamat, saya mungkin mempertimbangkan untuk melihat tubuh ayah saya.
Ketika saya memasuki halaman rumah sakit melalui pintu di samping rumah sakit Udata Mambolo, hanya ada terpal dan kain di depan banyak mayat. Tidak ada dokter yang terlihat, hanya polisi bertopeng yang melayani pelanggan dengan jarum suntik dan stetoskop di tangan mereka, dan banyak pasien dengan wajah berdarah yang dipajang di dalam gedung dan mungkin penuh dengan makanan di luar rumah sakit. Sisi kanan dan kiri penuh dengan mayat, pasien dan orang-orang yang duduk dengan syok, sebagian besar karena mereka tidak dapat dilayani. Jika Anda ingat film yang sangat terkenal di tahun 2012 tentang kiamat, begitulah cara saya mengingat dan merekam apa yang terjadi. Beberapa saat setelah saya berteriak, menangis dan mencari ayah saya mendengar suara di belakang saya berteriak, "Kak Intan, Kak Intan." Saya menyalakan kaki saya yang sudah rapuh, mencoba berlari ke arah mereka dan memeluk Akbar dengan erat. Kami bertiga saling berpelukan dan berusaha menenangkan diri. Memang, berkat sifat Dadi yang tenang dan sabar, saya yang berapi-api selalu bisa tenang di tengah kerumunan korban tsunami. Kemudian kami meninggalkan kerumunan dan Dadi berkata, "Intan, pulanglah ke rumah. Tadi aku sudah mencarimu di kafe di Revans tapi tidak ketemu, lalu aku pergi ke rumahmu bersama Akbar tapi kamu juga tidak ada di sana, jadi aku membujuknya untuk kembali ke rumah sakit untuk mencarimu. Ayo kita pergi ke rumah saya." Setelah beberapa saat, saya mendengar suara di belakang saya berteriak, "Kak Intan, Kak Intan." Saya membalikkan badan, mencoba berlari menghampiri mereka dan memeluk Akbar dengan erat. Kami bertiga saling berpelukan dan berusaha menenangkan diri. Memang, berkat sifat Dadi yang tenang dan sabar, di tengah kerumunan korban tsunami, aku yang pemarah ini selalu bisa sedikit tenang. "Intan, pulanglah denganku. Tadi aku sudah mencarimu di kafe di Revans tapi tidak ketemu, lalu aku pergi ke rumahmu bersama Akbar tapi kamu juga tidak ada di sana, jadi aku memastikannya dan kembali lagi ke rumah sakit untuk mencarimu. Ayo kita ke rumah saya," katanya. Saya setuju dan mengendarai 3 sepeda ke kantor saya, pertama-tama naik sepeda ayah dan kemudian bergegas ke rumahnya. Sebagai gambaran tentang malam di rumah ayah, kami tidur di depan rumahnya. Saya tidak berani tidur di dalam rumah ayah karena rumahnya juga hancur akibat gempa. Di bawah sinar bulan yang terang, saya, adik-adik saya, ibu, dan saya tidur di luar. Kami tidur beralaskan tikar dan kardus. Semoga besok cerah dan semua ini segera berlalu.